Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Engkau menjaga, memelihara kami, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Allah Roh Kudus, pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan di ayatnya yang kedua. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang istimewa di mata Tuhan. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan hari ini di pasal 14 di kitab Ulangan, itu kita diajarkan untuk kita boleh melihat, memahami, mengerti bagaimana identitas diri kita. Sebagai orang yang mengenali identitas, tentunya ada cara pola hidup yang diatur di dalamnya. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenal identitas kita atau kita mengenal diri kita akan ditolong untuk kita boleh sadar diri. Ya, setelah kita kenal diri, kita itu akan sadar diri. Dan kalau kita sudah sadar diri siapa kita dan bagaimana seharusnya kita akan menjadi orang yang tahu diri. Kenapa Bapak Ibu Saudara ada orang yang tidak tahu diri? Karena mereka seringkali tidak sadar siapa dirinya. Kenapa mereka tidak sadar? Karena bisa jadi mereka tidak mengenal dirinya. Nah, hari ini kita mau mencoba mengenal diri kita. Siapa kita? Kita adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Artinya kita adalah umat yang dipisahkan, umat yang dikhususkan oleh Allah. Ada banyak ya ciptaan yang Tuhan ciptakan. Tapi kita adalah ciptaan yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang spesial bagi Tuhan. Kita orang-orang yang dikhususkan. Nah, sebagai orang yang dikhususkan, artinya kita dipisahkan dari cara dan pola kehidupan duniawi saat ini. Memang kita masih bersama-sama di dunia ini, tapi kita adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus tentu dipersiapkan dengan sangat baik. Ya, prosesnya udah jelas. Di sini dikatakan engkau dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang luar biasa. Pertama, kita umat yang kudus. Yang kedua, kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini adalah identitas kita. Nah, kita sudah mengenal diri kita. Kita yang pertama adalah umat yang kudus. Yang kedua adalah umat yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Nah, ini diri kita. Nah, kalau kita sudah kenal diri, harusnya kita sadar diri. Sadar diri artinya kita tahu kenapa Tuhan memilih kita. Kenapa Tuhan mengkhususkan kita. Di sini dikatakan untuk menjadi umat kesayangannya. Wow, ini sesuatu yang spesial banget Saudara ya. Kita adalah umat yang dikuduskan, umat yang kudus begitu ya, umat yang dipilih dengan satu tujuan untuk menjadi umat apa? Kesayangannya. Kita menjadi kesayangannya Tuhan. Kalau dalam kitab Pemazmur itu dikatakan tidur saja itu diberkati. Itu umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga setiap kita. Kita adalah umat yang dikhususkan, dikuduskan, dipilih untuk disayangi oleh Tuhan. Kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Sesuatu yang sangat spesial yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya sebagai umat kesayangannya tidak hidup sebagaimana orang pada umumnya. Tuhan mau hidup kita berbeda. Ya, karena kita sudah dipisahkan, dibedakan, otomatis cara kehidupan kita juga pasti akan berbeda. Pola hidupnya pasti akan berbeda. Sehingga kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang kita baca hari ini ya, khususnya di pasal 14, di sana diajarkan bagaimana kita
berkabung, bagaimana kita hidup, makanan apa yang bisa dan tidak bisa kita makan. Karena sebagai orang yang dikhususkan tentunya diperlakukan secara khusus, dan hidupnya juga akan berbeda dari kehidupan orang-orang pada umumnya. Nah, dari sini kita boleh menemukan bagaimana kita dipisahkan. Ya, tentunya kita harus berbeda. Berbeda di dalam kita menyikapi setiap masalah. Bagaimana cara kita hari ini mengasihi? Apakah kita mengasihi berbeda dengan orang dunia? Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Bagaimana kehadiran kita di tengah lingkungan? Bagaimana kehidupan kita dalam melayani, dalam perkataan, di dalam kehidupan hari lepas hari? Perbedaan apa yang ada kita sebagai umat Tuhan? Apa yang membedakan kita dari mereka yang tidak dikuduskan, umat yang kudus, umat yang dipilih tadi? Atau jangan-jangan hari ini kita sama dengan mereka? Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh mengenal diri kita. Ketika kita boleh mengenal diri kita masing-masing, mari kita menyadari tujuan Tuhan menguduskan kita, memilih kita, sehingga membuat kita boleh tahu diri apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan. Mari sebagai orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, hidup kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan siapa kami dan bagaimana kami seharusnya dalam menjalani hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah keluarga, di tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah sebagai orang-orang yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, kehadiran kami boleh berbeda. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh membawa garam dan terang itu di dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang boleh merasakan kehadiran kami. Orang-orang boleh merasakan karya Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami rindu Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami juga boleh terus semakin luas di dalam menjadi saluran berkat bagi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini. Mohon Engkau boleh menyertai, membimbing kami, untuk kami boleh tetap setia melakukan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita untuk kita boleh menjadi umat yang dikuduskan oleh Allah dan hidup sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.